Selamat siang semuanya, halo sahabat sehat baptis, salam sehat selalu dan jumpa lagi dalam acara Yuk Tetap Sehat bersama Rumah Sakit Baptis Kediri. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya adalah Dr. Novian Wibowo, spesialis saraf. Saya bekerja di Rumah Sakit Baptis Kediri sebagai dokter spesialis saraf. Pada kesempatan hari ini saya diminta untuk menjelaskan satu penyakit yang sering sekali dijumpai sehari-hari. Penyakit apa itu? Yaitu penyakit sakit kepala atau nyeri kepala. Nah, saya akan menjelaskan secara ringkas, pendek, supaya lebih mudah dipahami tentang apa itu sakit kepala, bagaimana penyebabnya, dan macam-macamnya apa aja, ya. Pertama, sakit kepala ini secara umum, kalau secara medis dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu sakit kepala primer dan sakit kepala sekunder, atau dikenal nyeri kepala primer maupun nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala primer adalah nyeri kepala yang disebabkan oleh terganggunya struktur kepala yang sensitif terhadap rasa nyeri. Apa saja struktur kepala yang menyebabkan atau bisa menimbulkan rasa nyeri? Itu bisa otot, bisa pembuluh darah, bisa saraf-saraf tepi, dan bisa lapisan-lapisan yang ada di tulang tengkorak, ya. Sakit kepala primer ini merupakan penyebab terbesar dari semua sakit kepala yang ada dalam pasien-pasien sehari-hari. Dan sakit kepala primer ini meliputi mungkin hampir 80% dari semua sakit kepala. Apa saja yang masuk sakit kepala primer? Yang masuk sakit kepala primer ini adalah, pertama, sakit kepala karena ketegangan otot-otot kepala, biasanya dikenal sebagai tension type headache. Yang kedua, sakit kepala akibat gangguan yang melibatkan struktur peka nyeri atau pembuluh darah, dan ini biasanya menyebabkan nyeri kepala yang terjadi pada salah satu sisi kepala, dikenal sebagai migrain. Yang ketiga, ada nyeri kepala yang bersifat tajam menusuk yang lebih dikenal sebagai cluster, dan penyebab dari hal-hal lainnya yang berhubungan dengan struktur peka nyeri yang tidak terklasifikasikan di tiga macam penyakit yang sudah saya sebutkan di atas. Saya hendak menjelaskan kira-kira modelnya, ya, model dari nyeri kepala yang paling sering terjadi pada pasien sehari-hari. Tadi saya sudah katakan nyeri kepala primer ini memegang 80% dari semua nyeri kepala. Dari nyeri kepala primer ini, nyeri kepala tipe tegang atau tension type headache itu adalah yang paling sering. Jadi kita semua pasti sering mengalami nyeri kepala di mana rasa kepala ini seperti ditekan, rasa berat, rasa nyeri pada hampir seluruh permukaan kepala seperti ditekan. Nah, kira-kira seperti itu gambaran nyeri kepala karena tension, ya, kurang lebih. Sedangkan nyeri kepala karena migrain biasanya terjadi nyeri kepala pada salah satu bagian atau sisi kanan, sisi kiri, atau kedua-duanya. Dan rasanya biasanya berdenyut, disertai dengan rasa kadang-kadang mual atau muntah. Biasanya migrain ini dominan pada wanita, walaupun pria pun juga bisa terkena. Dan yang ketiga adalah cluster. Cluster ini nyeri kepala yang agak jarang, biasanya pada pria. Nyeri kepalanya ditandai dengan banyak keluar air mata, nyeri kepalanya tajam menusuk pada salah satu sisi, kadang-kadang mengeluarkan ingus, air mata karena nyerinya sangat tajam. Dan selain itu ada banyak nyeri kepala lain yang hanya dokter saraf yang mungkin bisa membantu untuk mendiagnosanya. Sedangkan yang kedua, tadi kita sebutkan nyeri kepala primer, yang kedua adalah nyeri kepala sekunder. Kalau nyeri kepala primer itu disebabkan oleh struktur peka nyeri kepala, sedangkan nyeri kepala sekunder adalah nyeri kepala yang disebabkan aktifnya saraf rasa sakit di kepala akibat suatu penyakit di luar struktur peka nyeri dari kepala itu sendiri. Misal, nyeri kepala karena adanya gangguan pada otak, ya. Jadi misalkan karena tumor, nah itu bisa menyebabkan nyeri kepala sekunder karena tumor itu di luar struktur peka nyeri dari
apa yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu ada infeksi pada kepala, ada gangguan stroke pada kepala, ada gangguan psikiatri, ada gangguan infeksi pada tubuh. Nah, hal-hal ada trauma atau cedera pada kepala. Itu semua adalah hal-hal yang bisa menyebabkan nyeri kepala, tapi kita klasifikasikan sebagai nyeri kepala sekunder. Dan nyeri kepala sekunder ini memang lebih sedikit daripada nyeri kepala primer, kira-kira sekitar 20% dari kejadiannya dari semua angka yang terjadi pada nyeri kepala, ya. Nah, sekarang tadi sudah saya jelaskan tentang penyebab-penyebab dan klasifikasi singkat dari nyeri kepala, ada yang primer, ada yang sekunder. Sekarang bagaimana pendekatan atau penata laksanaannya? Pendekatan atau penata laksanaan dari nyeri kepala itu kita bagi menjadi nyeri kepala yang akut maupun yang kronis. Nyeri kepala yang akut adalah nyeri kepala yang terjadi sewaktu-waktu dan jangka waktunya tidak lama. Lalu kita lihat apakah ini masuk nyeri kepala primer atau sekunder. Pada prinsipnya, setiap nyeri kepala perlu kita obati untuk meredakan nyeri kepala itu sendiri. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak minum obat tapi dengan tidur nyeri kepalanya mereda. Tapi ada juga yang memerlukan obat-obatan untuk meredakan nyeri. Nah, pada prinsipnya untuk nyeri kepala yang bersifat kronis, nyeri kepala primer, itu kita memberikan pengobatan dua macam ya. Pengobatan preventif dan abortif. Apa artinya? Pengobatan preventif adalah kita memberikan obat-obatan untuk mencegah supaya nyeri kepala pada pasien tersebut tidak berulang. Karena kadang-kadang nyeri kepala itu sering dan berulang, maka kita berikan obat-obatan untuk mencegah supaya tidak berulang. Mencegah ya. Nah, ada juga obat yang bersifat abortif. Abortif itu artinya ketika dia sedang menderita nyeri kepala, maka kita memberikan obat-obat untuk menurunkan atau mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pada saat itu. Jadi kita pendekatan untuk pengobatan nyeri kepala pada prinsipnya ada dua, untuk mencegah supaya tidak sering berulang, dan pada saat terjadi nyeri kepala kita berikan obat anti nyeri sehingga pasien tersebut bisa berkurang atau reda rasa nyerinya. Dan ini biasanya kita lakukan pendekatan ini untuk nyeri kepala primer. Sedangkan untuk nyeri kepala sekunder, hal yang terpenting adalah mencari penyebab nyeri kepala itu atau pencetus nyeri kepala itu. Misalkan pada pasien yang mendadak nyeri kepala hebat, kemudian ada penurunan kesadaran, kemungkinan dia ada kena stroke, dan stroke itu bisa perdarahan atau stroke infark yang luas sehingga bisa menimbulkan nyeri kepala. Jika nyeri kepalanya perlahan-lahan, makin lama makin berat dan disertai mual dan mutah yang previous, kita curiga bahwa itu adalah tumor. Jika nyeri kepalanya disertai panas, kita curiga nyeri kepalanya disebabkan oleh hal-hal yang bersifat infeksi. Nah, satu hal lagi yang menarik adalah orang sini biasanya sulit membedakan antara nyeri kepala dengan pusing berputar ya. Nyeri kepala itu ada rasa berdenyut, rasa nyeri pada kepala. Sedangkan orang sini ngomong semuanya dianggap pusing. Dok, saya pusing. Di sini kita harus membedakan. Nyeri kepala adalah rasa nyeri, sedangkan pusing itu adalah sensasi di mana orang tersebut merasa dunia sekelilingnya berputar atau kehilangan keseimbangan. Pusing ini dalam istilah medis lebih sering dikenal dengan vertigo. Pada beberapa waktu yang lalu saya sempat menjelaskan apa itu vertigo dan beberapa penyebabnya. Jadi ketika pasien datang, kita harus bisa membedakan kapan itu dia ngomong nyeri kepala dan kapan itu pusing atau rasa berputar. Disitulah dokter akan menanyakan, dokter akan mencari penyebabnya, dan setelah mengetahui penyebabnya kita baru bisa memberikan pengobatan yang paling tepat. Oke, kita sampai di dalam sesi tanya jawab. Di sini ada 4 pertanyaan yang masuk. Saya akan mencoba membacakan sekaligus langsung menjawabnya ya. Dok, penanganan yang bagaimana yang aman dilakukan bila sakit kepala? Oke. Satu hal yang paling penting adalah ketika kita sakit kepala, tenang dulu, karena sebagian besar sakit kepala itu, sebagian besar ya, tidak berbahaya. Jadi kita menenangkan diri, jangan panik, dan jika kita sakit kepala, hal yang paling mudah adalah kita bisa mengkonsumsi obat-obat nyeri yang relatif aman.
Biasanya obat nyeri yang relatif aman itu paracetamol ya, dijual di warung dan sebagainya. Atau sebelum mengkonsumsi obat itu kita bisa mencoba beristirahat. Jika masih ada nyeri, kita mengkonsumsi obat paracetamol dengan dosis yang seperti tertera di kemasan. Jika dalam waktu 2 atau 3 hari nyeri kepala itu tidak berkurang, bahkan makin bertambah, baru saya sarankan Anda ke dokter terdekat supaya bisa menyeleksi apakah nyeri kepala tersebut perlu penanganan dokter spesialis ataukah tidak, karena hanya dokter yang bisa menentukan ini nyeri kepala primer, sekunder setelah pengobatannya. Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, obat apa saja yang diminum untuk orang-orang sakit kepala yang aman dan dapat dibeli di toko-toko. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa obat yang relatif aman adalah paracetamol. Itu bisa diminum kalau untuk orang dewasa sehari 3 kali 1 tablet, dan yang penting sesuai dengan petunjuk yang tertera. Itu adalah obat yang paling aman ya. Yang ketiga, kapan harus memulai memeriksakan diri ke dokter bila mengalami sakit kepala sekunder? Tadi sudah saya sebutkan bahwa ciri-ciri sakit kepala sekunder seperti nyeri kepala hebat mendadak, kemudian disertai adanya penurunan kesadaran, cepat ke dokter. Atau nyeri kepala yang lama tapi makin lama makin berat, disertai muntah-muntah, cepat ke dokter. Atau nyeri kepala yang disertai dengan panas badan yang agak tinggi. Nah, ini juga tanda-tanda perlu ke dokter untuk dilihat penyebab nyeri kepalanya sekunder dan sebabnya apa. Itu kira-kira petunjuk yang bisa saya berikan. Yang terakhir, apakah pesan untuk sahabat baptis agar tidak menganggap remeh sakit kepala? Jadi saya katakan bahwa tetap tenang, tidak panik, tapi juga tidak menganggap remeh sakit kepala. Tenang karena sebagian besar nyeri kepala tidak berbahaya, tidak menganggap remeh karena ada bagian-bagian nyeri kepala sekunder yang perlu ditangani segera. Tadi saya sudah memberikan beberapa penjelasan tentang apa-apa nyeri kepala yang perlu mendapatkan perhatian. Dan ketika sahabat baptis mengalami hal-hal yang meragukan, silahkan kontak di nomor kontak ini untuk bisa melakukan konsultasi dengan dokter-dokter yang ada di rumah sakit baptis. Demikian penjelasan saya tentang aspek-aspek nyeri kepala dan pusing. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.